Adinda Kalista Dasya. Dasca, panggilannya Dasca. Panggilannya Dinda. Dinda. Nah, penyebutannya ini Dasca gitu ya? Oke. Judulnya Dinda. Apa, Bu? Judul tulisan filsafat Pancasila dalam pengembangan pendidikan nasional dan pembentukan karakter kebangsaan Indonesia. dalam pembentukan karakter ya. Yang kamu pahami, karakter bangsa Indonesia itu yang seperti apa? Mengapa kamu mengatakan bahwa melalui pembentukan karakter ini bisa mengembangkan pendidikan nasional? Kenapa harus melalui pembentukan karakter? Karena iya, tahu. Setiap orang, setiap individu, setiap insan memang memiliki karakter yang berbeda. Tapi kenapa karakter itu bisa membentuk ataupun membangun yang namanya pendidikan nasional? Apa sih kaitannya dengan pendidikan nasional gitu? Memangnya kalau misalnya karakternya itu tidak dibentuk, apakah pendidikan nasional itu menjadi terbelakang atau pendidikan nasional itu tidak berkembang atau bagaimana? berkembang sih. Nah, kenapa harus pendidikan karakter? Kenapa harus pembentukan karakter? Kamu di sini kan membahas masalah filsafat ya kan? Pancasila sebagai sistem filsafat. Kira-kira Pancasila itu sebagai sistem filsafat memegang peranan yang sangat penting kan? Nah, sepenting apa sehingga kamu mengatakan bahwa filsafat Pancasila ini dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan nasional? Coba, filsafat itu kan arti katanya kan berdasarkan epistemologi, itu kan artinya adalah filosofi yang secara epistemologi itu berasal dari kata philos dan philin yang artinya itu adalah cinta, sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang memiliki sifat yang filosof atau sifat yang bijaksana itu adalah orang-orang yang cinta akan kedamaian, cinta akan kebijaksanaan, cinta akan sesuatu hal yang bersifat damai. Artinya dia itu tidak menginginkan adanya hal-hal yang bersifat keras, kemudian menekan, tidak. Jadi dia mengikuti hal yang bersifat dasar itu sendiri, sehingga pada maknanya, hakikatnya itu ada pada hati nurani. Nah, itu kenapa seorang hakim itu diibaratkan sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Karena hakim itu menggunakan hati nuraninya, ya, selain hati nurani, dia juga melihat sesuatu hal berdasarkan fakta, namun tanpa mengurangi nilai-nilai humanis. Gitu. Nah, kenapa kamu mengatakan bahwa filsafat Pancasila ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pendidikan nasional gitu? Coba. Kalau misalnya kamu masih bingung akan sebenarnya filsafat itu yang seperti apa ya kan? Sederhananya saya katakan bahwa filsafat itu pada hakikatnya adalah cinta akan kebijaksanaan. Jadi dia itu tidak akan menjustifikasi sesuatu hal, kejadian, apapun itu tanpa dia tahu dulu penyebabnya. Ya kan? Dia tidak akan mau menghakimi sendiri. Dia akan cari tahu dulu sampai ke akar-akarnya. Apa sih penyebabnya? Kenapa ini bisa terjadi? Betul atau tidak? Nah, itu adalah orang filsafat. Jadi dia itu mencari dulu sampai ke akar-akarnya, sehingga pada akhirnya, di titik akhirnya menurut dia itu benar atau salah, itu yang dikatakan sebagai seorang filsafat. Ya,
Nah, bagaimana nanti Pancasila itu bisa mengantarkan kepada hal-hal yang seperti itu? Dia itu tidak mudah percaya. Nah, dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang mana yang nanti kamu akan gunakan untuk menganalisis bahwa sistem pendidikan nasional untuk kemajuannya itu dibutuhkan yang namanya pengembangan karakter bangsa gitu. Coba, yang seperti apa, Mbak? Coba, pemahaman kamu seperti apa filsafat Pancasila? Sederhananya saja. Nilai-nilai Ya. nilai-nilai yang didasari oleh dasar negara Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Oke, filsafatnya? Ya, coba nilai-nilai Pancasila yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kaitkan dengan ini, pengembangan pendidikan nasional dalam dan juga pembentukan karakter bangsa. Coba. Nggak bisa? Bingung? Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi pada hakikatnya semua sila itu memiliki hal-hal yang bersifat filosofi. Jadi akarnya kenapa sih Tuhan itu perlu? Nah, apa sebenarnya urgensinya kita itu memerlukan Tuhan sehingga kita itu berketuhanan, diwajibkan untuk berketuhanan. Nah, itu ada landasannya, itu ada alasannya, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan itu bisa didapatkan di mana dan dasarnya apa sehingga kita bisa mengetahui bahwa orang itu memiliki Tuhan atau percaya akan Tuhan, yaitu dengan dia menyatakan bahwa saya beragama A, B, C gitu ya. Kemudian sila yang kedua apa? Kita bisa jelaskan dari situ. Selanjutnya sampai sila yang terakhir, semuanya pada dasarnya, pada hakikatnya ada pada ruang lingkup filsafat itu. Kita mencari tahu tentang sumber pengetahuan itu yang seperti apa, kemudian teori kebenarannya tentang Pancasila itu seperti apa. Semuanya kita cari di Pancasila, kita akan temukan di situ. Apakah benar ini seperti ini? Apakah ini memiliki unsur-unsur keilmuannya? Kita bisa temukan di situ, gitu loh. Seperti itu ya. Coba ada yang kamu tanyakan?